Oh, enggak. Satu. Habis itu ya, habis doa yang itu nggak ada apa ya, habis ini selesai Pak Kapus nggak ada apa-apa kan, langsung ke saya kan sama arahan TIK yang di atas boleh dulu. Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kini berkenan untuk meninggalkan acara daring ini lebih dulu karena harus mengikuti acara lainnya yang tentu tidak kalah pentingnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Mas Menteri. Demikian peresmian pembelajaran berbasis TIK level 4. Sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah hadir secara daring dan meresmikan program pembelajaran berbasis TIK level 4. Perlu kami sampaikan bahwa rangkaian acara kuliah umum pembatik level 4 ini berlangsung sampai dengan hari Juni 18 September 2020. Untuk esok hari akan ada materi yang disampaikan oleh Dirjen GTK Iwan Syahril, public speaking bersama Charles Bonar Sirait, dan motivasi guru oleh Butet Manurung. Pastikan Anda tetap mengikuti sosial media Rumah Belajar untuk mengetahui informasi selengkapnya. Akhirnya, merdeka belajarnya. Rumah Belajar portalnya Maju Indonesia. Terima kasih atas kesertaan dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kru yang di studio dan di kontrol, insya Allah kita 2 menit lagi akan on air. Jadi untuk acara mari kita berdoa semoga diberikan kelancaran. Berdoa standby semuanya.
Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati, selamat pagi. Terima kasih Anda telah bersama kami. Dan segera akan kita mulai agenda acara pada hari ini. Yang terhormat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim MBA, yang nantinya akan bergabung bersama kita semua. Yang kami hormati, PLT Pusdatin Kemendikbud, Bapak Muhammad Hasan MSI, para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati para narasumber, para guru dan tenaga pengajar, para peserta pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita dapat hadir secara daring dalam acara pembukaan kuliah umum pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau pembatik level 4 dengan tema berbagi inovasi pembelajaran TIK mewujudkan merupakan sebuah kegiatan peningkatan kompetensi TIK untuk pembelajaran yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Pusdatin Kemendikbud. Bertujuan untuk menumbuhkan motivasi, kreativitas, dan inovasi guru dalam pembelajaran berbasis TIK. Sejalan dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menumbuhkan guru-guru penggerak di komunitas dan daerahnya. Kegiatan pembatik telah dilaksanakan sejak bulan Maret 2020 dan dilakukan secara berjenjang atau leveling dengan sistem seleksi dari level 1 literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, hingga level 4 berbagi yang akan diresmikan pada hari ini. Jumlah peserta yang mengikuti program pembatik tahun ini sendiri mencapai 70.312 guru. Hingga akhirnya terseleksi 1.020 guru per provinsi untuk mengikuti level berbagi yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 September hingga akhir Oktober 2020. Nantinya merupakan calon duta rumah belajar nasional, guru-guru terlatih yang menjadi penggerak pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, terutama dengan platform rumah belajar. Kami sampaikan juga bahwa acara ini dapat diakses melalui media streaming
yaitu melalui YouTube Kemendikbud, YouTube TV Edukasi, YouTube Rumah Belajar, dan juga Radio Suara Edukasi. Mengawali acara pada pagi hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan dirigen Ibu Hastuti, Duta Rumah Belajar DKI Jakarta. Kami mohon untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, berikutnya marilah kita panjatkan doa bersama agar lancar berjalannya program pembatik yang akan dilanjutkan dengan doa untuk almarhum Hendriawan Widiatmoko yang telah meninggalkan kita semua. Pada hari Jumat lalu, kita baru saja kehilangan salah satu putra terbaik Pusdatin, Hendriawan Widiatmoko, atau yang akrab disapa Mas Henry. Beliau adalah salah satu sosok yang berkontribusi besar dalam pengembangan portal Rumah Belajar. Semasa hidupnya, almarhum Mas Henry dikenal sebagai pribadi yang ramah, murah senyum, dan selalu dengan tulus membantu para guru dalam memanfaatkan Rumah Belajar. Semoga pengabdiannya pada dunia pendidikan menjadi ladang pahala yang akan meringankan timbangan amal almarhum kelak di akhirat. Kami silakan untuk memimpin doa Bapak Rahmat Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami membacakan doa secara Islam, dan bagi saudara kami memiliki agama lain, silakan berdoa dengan hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan hari ini juga kita khususkan doa buat putra terbaik bangsa, penyembah portal Rumah Belajar, almarhum Bapak Hendriawan Widiatmoko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yakin dan kami sadar bahwa kasih dan sayangmu tentang luas beda batas. Karena itu hanyalah kepada Engkau kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma, kebesaran dan nikmat-Mu, sehingga pada saat ini kami hadir bersama secara virtual dalam acara pembukaan kuliah umum pembelajaran berbasis atau pembatik level 4. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan sebagai acara yang Kau ridhoi
keberkahan, rahmat dan taufik. Allahumma ya Allah, ya Rabbal, ya Karim. Jadikanlah segala apa yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam memajukan pendidikan negeri ini. Semaikan hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam membangun negeri yang kami cintai ini, khususnya di bidang pendidikan agar lebih maju dan ke depan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, betapa banyak tantangan dalam pendidikan. Ada musibah dan wabah yang menimpa negeri ini. Karena itu ya Allah, bimbing kami, berikan kami kekuatan lahir pada batin. Satukan pandangan kami, bangkitkanlah semangat membangun dunia pendidikan kami, agar kami mampu membangun karakter bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki peradaban unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan dan berbudi pekerti yang luhur. Ya Allah, jadikan bangsa kami, jauhkan bangsa kami dan angkatlah pandemi wabah yang menimpa bangsa ini, agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa demi mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Adil, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Ya Tuhan, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur dalam memerdekakan negeri ini. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Karim, ya Allah, kami khusus kami berdoa orang yang kami cintai. Ya Allah, kami masih dalam duka. Mata ini masih berlinang air mata. Rasa tidak percaya orang yang kami cinta, putra terbaik bangsa, Bapak Hendriawan Widarmo, sang penggerak dan pengembang portal rumah belajar kebanggaan bangsa ini, telah Kau panggil untuk menghadap. Tiada kami bisa berucap sepatah kata selain memohon ampun padamu ya Allah. Ampunlah dosa-dosa beliau ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan dan terimalah segala amal kebaikannya. Jadikanlah segala usaha dan perjuangannya dalam mengembangkan portal ini ya Allah sebagai amal jariah dan pahalanya yang terus mengalir di sisi-Mu ya Rahman ya Karim. Lapangkanlah dan terangilah ya Allah. Dan mudahkanlah hisabnya serta tempatkanlah ia di tempat terbaik-Mu ya Allah, di Jannatul Na'im. Ya Allah, jadikanlah keluarganya tinggal menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ketetapan. Jadikanlah anak yang tinggal menjadi anak yang terbaik bagi bangsa, agama dan negara ini. Ya Allah, ya Karim, berkenankanlah permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah segala permintaan kami ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pusdatin Kemendikbud. Kami silakan dengan hormat Bapak Muhammad Hasan Habibi, ST MSI. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau kita lebih akrab menyebut beliau sebagai Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati segenap pejabat lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hadir menyaksikan acara kuliah umum pembelajaran berbasis TIK ini, yang saya banggakan segenap Bapak Ibu guru yang pada kesempatan pagi hari ini Anda sudah mencapai level 4 pemanfaatan pembelajaran berbasis TIK, setelah tentunya beberapa waktu kemarin mengikuti dari level 1, level 2, dan level 3. Mohon izin kepada Mas Menteri, kami melaporkan beberapa hal terkait aktivitas pembatik ini. Yang pertama, pembatik ini adalah sebuah inisiatif, sebuah gagasan bagaimana para guru dan tenaga pendidik di lingkungan pusat data dan teknologi informasi ini kemudian berkolaborasi untuk semakin meningkatkan kompetensi TIK, terutama di kalangan dunia pendidikan kita. Aktivitas pembatik 2020 ini mengacu kepada standar kompetensi UNESCO, di mana ada 4 level yang kita selama ini pegang, yang kita coba implementasikan step by step-nya sehingga bisa berlangsung sampai hari ini. Level yang pertama terkait level literasi, di mana pada aktivitas level literasi ini para Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dikenalkan dengan TIK dasar, baik dari sisi definisi, dari sisi perangkat, dari sisi konsep-konsep pemahaman, dan bagaimana memanfaatkan internet itu secara sehat dan aman. Karena kami sadar betul bahwa proses pemanfaatan teknologi ini tidak bisa langsung, tetap harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan waktu-waktu yang kemudian menyesuaikannya. Level kedua terkait dengan pembatik ini yang kita sebut dengan level implementasi. Level implementasi ini kita sudah mulai mengadopsi pembelajaran sesuai dengan abad 21, di mana kemudian tentu banyak sekali hal-hal yang baru yang bisa kita coba nanti implementasikan di lapangan, dan itu kami juga sesuaikan dengan fitur-fitur yang ada di rumah belajar, televisi edukasi, mobile edukasi, suara edukasi, maupun kita lakukan aktivitas kelas maya dengan tentu memanfaatkan semua resources teknologi informasi yang kita punya. Di titik level implementasi ini, Bapak Ibu guru mulai mencoba kemudian menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan di level literasi sebelumnya, dan itu dilaksanakan di kelas. Kebetulan sekali, blessing, walaupun situasi tidak cukup berpihak karena pandemi, kita sama-sama juga merasakan sehingga membuat aktivitas pembelajaran kita berlangsung dari rumah. Level implementasi ini kemudian mencoba mensinergi dengan itu. Kalau dulu desain implementasi TIK itu kita asumsikan berada di dalam kelas, karena situasi pandemi ini kemudian proses berlangsung secara maya, proses berlangsung secara virtual, sehingga para Bapak Ibu guru mengkreasikan sekian inovasi dan gagasan yang itu paling nyaman untuk bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Nah, setelah level implementasi ini bergulir, kemudian ada level ketiga yang kita sebut dengan level kreasi. Tentu praktek-praktek baik yang dimiliki oleh masing-masing Bapak Ibu guru di satuan pendidikannya, kita harapkan ada produk yang kemudian bisa kita nikmati sajiannya bersama-sama dalam bentuk media pembelajaran, dalam bentuk video-video dokumentatif, dalam bentuk multimedia interaktif, ataupun sekian inovasi dan gagasan-gagasan yang lain. Nah, di level ketiga inilah, level kreasi ini sudah tersaring lagi
sekian guru yang luar biasa mampu menghasilkan produk-produk tersebut untuk kemudian pada level 4 inilah nanti kita harapkan terjadi berbagai satu dengan yang lain. Pembatik level 4 ini adalah pembatik di mana kemudian guru-guru yang sudah tersaring secara luar biasa dari puluhan ribu tadi itu, sehingga diharapkan dia lebih mampu secara komunikatif untuk membagikan semua kemampuan yang mereka miliki, entah nanti dalam bentuk menulis artikel, entah itu dalam bentuk membuat video-video pembelajaran atau memfasilitasi video conference, atau bahkan melakukan komunikasi efektif yang lain, yang itu kita harapkan mereka sudah sampai level bisa membagikan semua praktek baik yang sudah dilakukan sebelumnya. Lanjut, Mas. Nah, kami perlu laporkan juga kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri, bahwa ujung dari nanti proses pembelajaran berbasis riket ini adalah dalam event pembatik ini adalah para duta rumah belajar. Duta rumah belajar ini adalah sebuah keluarga besar dari Pustekon Dalu maupun Puskatin sekarang untuk melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di provinsinya masing-masing. Tentu dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita memiliki portal rumah belajar yang itu menjadi pintu gerbang bagaimana pemanfaatan TIK itu bisa dilaksanakan. Para duta inilah nantinya akan menjadi wajah dari pemanfaatan TIK yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Para duta rumah belajar ini nanti akan berkesempatan untuk mengikuti bimbingan-bimbingan teknis, terutama dalam pengembangan TIK, entah pembuatan bahan ajar, pengembangan aplikasi, ataukah menjadi teamwork yang akan dilibatkan pada acara-acara yang ada di lingkungan Kemdikbud, baik yang diselenggarakan oleh Pusdatin, kawan-kawan Dirjen GTK, ataupun teman-teman dinas pendidikan kabupaten provinsi kota. Mereka akan secara kolaboratif, secara sinergis, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bertukar wawasan dengan semua guru dari seluruh Indonesia. Dan selama proses 3 tahun berjalan ini, alhamdulillah para duta rumah belajar yang terpilih di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2017, tahun 2018 maupun tahun 2019 mampu secara efektif melaksanakan tugas-tugas itu, sehingga mereka menjadi, kalau saya meminjam bahasa Mas Menteri kemarin, mereka para penggerak-penggerak, mereka para inisiator-inisiator, mereka para implementator gagasan, bagaimana praktik-praktik baik itu kemudian bisa dibumikan dan bisa dilakukan tentunya dalam skala kabupaten kota, provinsi, dan tentunya secara nasional. Lanjut. Mohon izin juga kami melaporkan kepada Mas Menteri dan sahabat-sahabat guru sekalian di seluruh Indonesia, proses pembatik ini berjalan selama kurang lebih sudah 3 tahun terakhir. Kita awali di tahun 2018, saat itu yang ikut belum terlalu banyak, masih 6.800 peserta. Tahun 2019 kemudian berkembang secara luar biasa, diikuti oleh 28.624 peserta. Nah, yang luar biasa memang di tahun 2020 ini diikuti oleh 70.312 peserta. Dan semua proses ini kita lakukan secara daring, kita lakukan secara online, mulai dari proses informasinya, proses pendaftarannya, proses tahap yang dilakukan di level 1, level 2, level 3, maupun level 4 ini, semua proses kita lakukan secara online. Ini sekali lagi membuktikan bahwa proses transformasi digital yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat aktivitas yang diselenggarakan oleh Pusdatin ini mulai bisa berjalan dengan optimal. Next, untuk tahun 2020 ini tadi sebagaimana kami informasikan Mas Menteri dan Bapak Ibu guru sekalian, bahwa jumlah peserta level 1 diawali di angka 70.312 peserta. Tentu dengan proses pelatihan yang dilakukan secara online, kemudian pendampingan yang dilakukan secara online dengan standar-standar yang coba kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian, di tahap 1 ini menghasilkan 18.936 guru yang secara luar biasa lulus dan berhak mengikuti tahap berikutnya. Untuk di level kedua, next saja Mas. Untuk di tahap kedua dari posisi
18.000 tadi yang mengikuti 13 ribuan. Ya mungkin karena bisa dari satu dan lain hal, terutama di titik kedua inilah mulai terjadi pandemi. Kira-kira bulan-bulan April, kira-kira bulan-bulan Mei, sehingga mungkin kita skenario semua aktivitas yang terjadi, terutama di level implementasi di sekolah, dari total 18 ribuan tadi yang kemudian melanjutkan 13 ribuan, dan kemudian yang lulus di level kedua ini 5.007 orang. Di level 2 ini yang tadi kami informasikan, terjadi implementasi praktik-praktik baik pemanfaatan TIK di satuan pendidikan. Pandemi ini menjadi semacam laboratorium hidup bagaimana sebuah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi betul-betul bisa dioptimalkan untuk mendukung proses belajar dari rumah. Di level 3, kami perlu sampaikan semuanya mengikuti dari 5.007 itu. Nah, level 3 karena orientasinya adalah salah satunya produk, maka yang lulus adalah 2.496 guru. 2.496 guru ini tentu sudah jauh lebih teruji karena mereka menghasilkan produk-produk, mereka menghasilkan konten-konten, mereka menghasilkan karya yang itu tentunya sangat bermanfaat buat mereka sendiri untuk mengajar maupun sebagai sarana berbagi satu dengan yang lain. Namun kami melakukan seleksi lagi, dari 2.496 ini kami pilih per masing-masing kabupaten, kota, provinsi, kita pilih 30 peserta terbaik per provinsi untuk maju ke level 4 ini. Sehingga dari 2.496 ini terpilihlah 30 kali 34, sekitar 1.020 peserta yang pada kesempatan pagi hari ini hadir. Baik secara virtual di konferensi ini ataupun mengikuti di YouTube, yang nanti akan sekali lagi berbagi praktik baik, berbagi inovasi pembelajaran, berbagi gagasan-gagasan kreatif mereka selama proses yang sudah mereka jalani beberapa bulan berikutnya. Kami perlu sampaikan kepada Mas Menteri, di ruang Zoom ini hampir 1.000 orang sudah hadir di forum ini dan sebagian besar mungkin mengikuti via YouTube, dan mereka betul-betul nanti menunggu arahan dari Mas Menteri bagaimana kemudian level berbagi ini bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga betul-betul bisa memudahkan pemanfaatan ini dalam pembelajaran. Lanjut, Mas. Apa yang kemudian akan terjadi di level 4 ini, Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, nanti di level 4 ini selama beberapa waktu ke depan, Bapak Ibu akan mendapatkan pembekalan dari para narasumber yang inspiratif. Tadi sudah disebutkan oleh moderator beberapa narasumber yang akan hadir, insya Allah tentu yang pertama kali dan yang utama, alhamdulillah Mas Menteri berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nanti juga ada Bapak Dirjen GTK yang juga akan hadir memberikan motivasi bagaimana berbagi dan dilaksanakan secara efektif kepada Bapak Ibu guru sekalian. Nanti kami juga menghadirkan juga narasumber, ada pakar komunikasi, Charles Bonar, kemudian motivasi yang luar biasa dari Bapak Ibu guru yang lain, yang ada juga penulis Asma Nadia nanti yang akan membagikan nanti tips bagaimana berkomunikasi secara efektif menggunakan tulisan, yang singkat kata singkat cerita. Banyak sekali narasumber inspiratif yang nanti akan hadir untuk memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu sekalian. Pembimbingan nanti juga akan disiapkan modul-modul yang akan dilakukan secara online sekali lagi dengan virtual conference di masing-masing provinsi, dan nanti ujungnya akan terpilih Duta Rumah Belajar tahun 2020 dengan mengambil 5 terbaik dari setiap provinsi, tentu dengan kategori penilaian sudah kami tentukan di luar pendekatan kuantitatif yang tentu ada produk nanti yang akan dinilai, nanti akan ada juga wawancara, pendalaman, diskusi, pleno untuk semakin memantapkan bahwa Bapak Ibu semua guru yang hadir pada kesempatan kali ini layak menjadi wajahnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, layak menjadi wajahnya pemanfaatan teknologi informasi ini dalam aktivitas pembelajaran di tempat kabupaten kota dan Bapak Ibu semua masing-masing. Lanjut. Mohon izin Mas Menteri dan kepada Bapak Ibu sekalian, kami juga sekalian melaporkan beberapa hari yang lalu kami dari pengelola rumah belajar berhasil
mendapatkan Indonesian Content Marketing Awards tahun 2020 untuk kategori Influencer Marketing Implementation dengan konsep Duta Rumah Belajar yang hari ini kami ajukan. Kami tidak menggunakan artis, kami tidak menggunakan kampanye yang luar biasa secara media yang masif. Justru Bapak Ibu guru inilah yang menjadi influencer sejati dari proses pemanfaatan TIK yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Justru Bapak Ibu inilah yang menjadi wajah dari rumah belajar, karena bagaimana kemudian teknologi betul-betul bisa dimanfaatkan. Justru Bapak Ibu inilah yang hadir sebagai duta-duta inilah yang kalau kita meminjam bahasa orang ekonomi menjadi TikTok yang paling efektif. Bagaimana sebuah adik-adik bisa belajar dari rumah maupun Bapak Ibu guru bisa menggunakan semua learning resources yang memadai, sekali lagi untuk menjaganya melalui belajar seperti didik kita. Pada kesempatan kemarin ada 3 instansi Mas Menteri yang kami laporkan yang mendapatkan award ini, ada dari BNI, kemudian ada dari Kementerian Keuangan, dan ada dari Kementerian Pendidikan sebagai Best Influencer Marketing Implementation in Government and State-Owned Enterprise kategori yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Kompas Gramedia. Next, dan kami perlu sampaikan juga kepada Mas Menteri dan kawan-kawan sekalian, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, kami keluarga besar Pusdatin dan keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa sangat kehilangan dengan wafatnya salah seorang putra terbaik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Hendriawan Widiatmoko. Perlu kami sampaikan kepada Mas Menteri dan kawan-kawan semua, Mas Hendri inilah orang yang pertama kali mengkoding aplikasi rumah belajar ini. Dan sampai akhir hayatnya hari Jumat kemarin, beliau sampai jam 10.30 itu masih melakukan video conference terkait dengan beberapa aktivitas yang ada di Pusdatin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada Mas Hendri. Kurang lebih pukul 12 siang tidak diduga kami mendapatkan informasi bahwa Mas Hendriawan Widiatmoko sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Hendri ini kami perlu laporkan kepada Mas Menteri adalah salah seorang sosok yang berhasil mentransformasikan secara digital aktivitas di dunia pendidikan dan kebudayaan. Di luar kota rumah belajar yang selama ini beliau kelola dengan sepenuh hati, Mas Hendri juga sudah membantu program yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sebuah contoh diklat untuk para ASN atau para CPNS yang diikuti oleh semua PNS baru di lingkungan yang diikut. Itu juga aplikasinya hasil besutan dari Mas Hendriawan Widiatmoko. Kawan-kawan di GTK yang melaksanakan dulu program guru pembelajar saat dia memanfaatkan internet, kemudian kawan-kawan kesetaraan, kawan-kawan yang ada di Balitbang, kawan-kawan yang ada di kebahasaan, maupun teman-teman di LPMP maupun Rempateka seluruh Indonesia tentu mengenal sosok Mas Hendriawan Widiatmoko karena memang sosok beliau sebagai seseorang yang santun, seseorang yang ramah, tidak pernah lepas dari senyum, dan yang luar biasa adalah Mas Hendri ini selalu menjawab setiap keluhan, setiap curhatan, dan setiap masukan yang hadir baik dari Satker, dari instansi, atau bahkan dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Beliau jawab dengan santun, beliau jawab dengan senyum, dan beliau carikan solusi apa yang kemudian bisa yang terbaik kita lakukan, bagaimana mentransformasikan secara digital ini aktivitas di dunia pendidikan dan kebudayaan. Kami keluarga besar Pusdatin dan tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa sangat kehilangan sosok yang sangat inspiratif ini. Insya Allah apa yang sudah dilakukan Mas Hendriawan selama kurang lebih 10 tahun untuk aplikasi rumah belajar ini akan kita jadikan sebagai nyala api semangat supaya pijar rumah belajar itu tetap berkibar, supaya nyala api belajar serta didik kita tetap terjaga. Dan momen kali ini, momen ini perlu kami sampaikan juga kepada Pak Menteri dan sahabat-sahabat guru sekalian, ini adalah desain Mas Hendri sepenuhnya. Kami yang selaku kolega di Pusdatin
mensupport full apa yang selama ini menjadi ide dan gagasan beliau. Dan insya Allah ini menjadi legacy, menjadi warisan yang pahalanya insya Allah nanti akan sampai ke akhirat dan wilayah kiamat. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan aktivitas Pembatik 2020 ini. Sekali lagi selamat buat kawan-kawan yang hari ini sudah sampai di level 4 aktivitas Pembatik tahun 2020. Mari kita tunjukkan bahwa proses transformasi digital di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini berlangsung secara efektif dan luar biasa, dan Bapak Ibu nantilah yang akan menjadi wajah inovasi dan gagasan-gagasan segar dan praktik-praktik baik yang ada di lingkungan kita. Demikian laporan yang kami sampaikan, dan yang paling akhir kami mohon kepada Mas Menteri untuk bisa memberikan arahan Space dan sekaligus membuka aktivitas kuliah umum pembelajaran berbasis TIK ini secara resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada BLT Kapusdatin Bapak Muhammad Hasan Hadi dan para peserta dan Bapak Ibu sekalian. Kini saatnya kita ikuti bersama arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang akan diikuti oleh pembukaan pembelajaran berbasis TIK level 4. Kami silakan dengan hormat Mas Nadiem Anwar, MBA. Mohon maaf, ini sudah terlibat koneksi saya ya tidak baik. Maaf, saya tidak bisa dengar moderator. Bapak Ibu, kita nantikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Menteri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sangat berbahagia dapat menyapa Bapak Ibu dari seluruh penjuru Indonesia yang hadir di pagi hari ini. Karena saya mendapatkan informasi bahwa Bapak dan Ibu adalah guru-guru terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Tidak hanya karena telah melalui berbagai tahapan program Pembatik secara daring, tapi juga karena semangatnya untuk terus mengembangkan diri bagi para murid. Semangat Merdeka Belajar. Program pembelajaran berbasis TIK atau Pembatik ini merupakan inisiatif dari Pusdatin Kemendikbud, khususnya Rumah Belajar Kemendikbud, yang telah menjadi wadah kita bersama untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengajar. Namun sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Hendriawan Widiatmoko selaku koordinator yang kami banggakan selama ini menggawangi pengembangan rumah belajar. Nah, bersama-sama mendoakan almarhum semoga karya dan dedikasinya selama ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya untuk memulai, saya ingin menyampaikan betapa bangganya saya ketika mengetahui program pelatihan Pembatik tahun ini diikuti lebih dari 60.000 guru atau 1.000% peningkatan dari pertama kali kegiatan ini diselenggarakan 2 tahun yang lalu. Angka ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan juga menjadi penanda bahwa semakin banyak guru yang ingin meningkatkan kemampuan mengimplementasikan teknologi ke dalam proses pengajaran. Kita semua mengalami di masa pandemi COVID ini bahwa situasi masa kita supaya lebih keras dan lebih cerdas sehingga pembelajaran dapat terus berlangsung. Kompetensi guru dalam penguasaan teknologi menjadi krusial. Bapak dan Ibu ini adalah bibit dari guru-guru penggerak.
guru-guru dengan inisiatif dan semangat tinggi untuk terus berpacu dengan tuntutan zaman. Tantangan di masa depan bukan berarti akan lebih mudah. Saya berharap semangat gotong royong yang semakin mantap di masa pandemi ini bisa kita teruskan agar kita lebih siap beradaptasi, siap melakukan perubahan, tidak lagi menunggu perubahan itu terjadi. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengapresiasi Bapak dan Ibu guru duta rumah belajar yang telah tampil menjadi contoh di daerah masing-masing dalam melakukan inovasi pembelajaran. Kami segenap jajaran di Kemendikbud akan terus mendukung semangat, inisiatif, dan inovasi Bapak Ibu guru semua. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti pelaksanaan pembatik level 4 dengan tema berbagi inovasi pembelajaran, mewujudkan merdeka belajar. Semoga tujuan kita untuk menciptakan kemerdekaan dalam belajar dan mengajar melalui inisiatif dan inovasi Bapak Ibu sekalian dapat segera tercapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar. Pembelajaran berbasis TIK level 4 kini telah resmi dibuka. Tadi juga telah kita saksikan bersama tayangan video tentang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pembatik. Bapak Ibu yang kami hormati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berkenan untuk meninggalkan acara daring ini karena harus mengikuti acara lainnya yang tidak kalah pentingnya. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Mas Menteri. Dan demikian peresmian pembelajaran berbasis TIK level 4. Sekali lagi, terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah hadir secara daring dan meresmikan program pembelajaran berbasis TIK level 4. Perlu kami sampaikan bahwa rangkaian acara kuliah umum pembatik level 4 ini masih akan berlangsung sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 September 2020. Esok hari akan ada materi yang akan disampaikan oleh Dirjen GTK Iwan Syahril, public speaking bersama Charles Bonar Sirait, dan motivasi guru oleh Butet Manurung. Pastikan tetap mengikuti sosial media Rumah Belajar untuk mengetahui informasi lengkapnya. Akhirnya, merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya, maju Indonesia. Terima kasih atas kesertaan dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya. Saya juga di sini Ya, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ari Dharma Ustadim, rekannya Pak Mata, dan nanti ada Mas Irwan juga di ruangan ini bersama kita. Bapak Ibu sekalian, peserta pembatik level 4. Ya, sambil kita menunggu terlebih dahulu untuk peserta yang lain supaya bisa sama-sama kita informasi terkait apa yang menjadi ketentuan apa yang akan nanti Bapak Ibu laksanakan dalam pembelajaran pembatik level 4. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya screen. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan selamat karena sudah sampai sejauh ini, sampai tahap sejauh ini. Mari kita bersama-sama mudah-mudahan nanti lancar dalam pelaksanaan pembelajaran pembatik level 4-nya. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, pembelajaran berbasis TIK ini inisiator yang sekaligus sebagai pahlawan dari almarhum Mas Hendriawan Widianoko. Kita doakan bersama mudah-mudahan Mas Hendriawan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, ditempatkan di surganya Allah. Ini sambil mengingatkan Bapak Ibu untuk pembatik 2020 di sini mulai dari semangat
untuk mendukung kemajuan guru dan tenaga pendidikan di Indonesia. Pustekom pada waktu itu sekarang adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin, Kemendikbud, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi TIK untuk pembelajaran yang dinamakan Program Pembelajaran Berbasis TIK. Seperti yang Bapak Ibu sudah alami, pembelajarannya berlangsung dengan beberapa tahap, dengan beberapa level, yaitu totalnya adalah 4 level. Di sini mengacu pada literasi TIK guru dari IPO, yaitu ada literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Bapak Ibu sekalian sudah melewati 3 level tersebut, dan sekarang kita menuju ke level terakhir, yaitu level berbagi. Program pembatik ini sekaligus untuk dalam rangka seleksi rumah belajar. Seperti ini gambarannya, ilustrasinya Bapak Ibu sekalian. Ada level literasi, di situ ada berbagai materi yang sudah Bapak Ibu tuntaskan. Kemudian Bapak Ibu lanjut ke level implementasi, level 2 sudah dituntaskan juga. Level berikutnya adalah level ketiga, yaitu level kreasi. Dan itu juga sudah dituntaskan, alhamdulillah. Dan nanti kita akan menuju ke level terakhir, level yang paling luar biasa nih Bapak Ibu, namanya adalah level berbagi. Di sini nanti ada beberapa materi yang akan Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu sekalian sudah memperdalam wawasan mengenai TIK, namun level ini adalah level yang menurut saya adalah level yang harus dari hati juga kita dalam menjalan. Orang boleh pintar, tapi untuk berbagi itu diperlukan lebih dari pintar. Untuk mengingatkan Bapak Ibu, Duta Rumah Belajar ini merupakan perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemendikbud dalam pengembangan TIK, terutama di masing-masing provinsinya, provinsi Bapak Ibu nanti, terutama portal pembelajaran dari pemerintah, portal pembelajaran gratis, yaitu yang kita ketahui bersama portal Rumah Belajar. Di sini Duta Rumah Belajar nanti akan menjadi wajah perwakilan pemanfaatan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan, terutama Rumah Belajar. Bertemu dan bertukar wawasan dengan guru prestasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Berkesempatan dilibatkan pada acara dan kegiatan pemanfaatan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan, baik di pusat maupun daerah. Berkesempatan mengikuti bimbingan teknis pengembangan bahan ajar berbasis TIK, baik di pusat maupun daerah. Ini adalah semacam rangkuman perjalanan dari pembatik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, level 1 itu diikuti oleh 809 peserta. Kemudian pada tahun 2019 diikuti oleh 28.624 peserta. Dan luar biasa untuk tahun ini, totalnya Bapak Ibu sekalian itu 70.312 peserta. Di sini ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 masih berjalan di level 1-nya, sedangkan Bapak Ibu 1 dan sudah melalui sampai dengan level ketiga, dan Bapak Ibu yang terpilih. Di sini rangkuman ada peserta level 1 terbanyak di 10 provinsi, kemudian di tahun 2019 juga ada datanya, perkembangannya. Kemudian untuk kabupaten seperti yang terlihat di layar, ini adalah tahap 1 awalnya 60.312, bertahap terseleksi sampai dengan tahap level ketiga itu ada 4.070 jumlah peserta, dan peserta yang lulus adalah 2.450, dan kemudian diambil 30 peserta untuk tiap provinsi. Dan itu adalah Bapak Ibu sekalian yang sekarang ada di ruangan ini.
Untuk tahap 2 sedang berjalan level 1 10.000 peserta yang nantinya akan mengikuti level berikutnya di tahun depan. Ada data total level 2 13.098 yang masuk level 3-nya 57. Kemudian seperti apakah level 4 yang akan bersama-sama nanti kita jalani, bersama-sama akan kita tuntaskan, bersama-sama akan kita kolaborasi. Pertama adalah Bapak Ibu akan mengikuti kuliah umum level 4. Pembukaannya baru saja Bapak Ibu ikuti. Di sini ada pembekalan peserta. Intinya di kuliah umum ini adalah yang menghadirkan narasumber inspiratif. Laksanakannya dengan metode live streaming dan Zoom meeting. Selama 5 hari ke depan kita akan bersama-sama mengikuti kuliah umum untuk memperdalam wawasan kita. Dan materi kuliah umum ini pun merupakan materi-materi yang akan Bapak Ibu pelajari. Jangan lupa Bapak Ibu akan mengikuti juga kelas daring level 4. Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti kelas daring level 1, kelas daring level 2, level 3, dan sekarang nanti Bapak Ibu akan mengikuti kelas daring level 4. Ada perbedaan di sini dengan level-level sebelumnya. Pada level 4 ini, daring akan dilaksanakan secara serentak. Serentak 34 provinsi selama 1 bulan nanti proses pembelajaran daringnya. Dan perbedaannya adalah sebelumnya Bapak Ibu dalam satu kelas itu terdiri dari beberapa provinsi, beberapa daerah, wilayah yang berbeda. Namun pada level 4 ini dalam satu kelas hanya terdiri khusus kota pembatik level 4 provinsi masing-masing. Sehingga dalam satu kelas akan ada 30 peserta dan itu adalah yang provinsi masing-masing. Sehingga totalnya ada 34 kelas. Kemudian selain kelas daring level 4, Bapak Ibu juga nanti akan mengikuti di antara waktu sebulan itu akan mengikuti coaching level 4. Kita istilahkan namanya coaching. Yang intinya di situ adalah pembimbingan terkait modul-modul pelatihan dan juga terkait pembimbingan dan serta masukan-masukan atau saran atau layanan konsultasi Bapak Ibu dengan tutor-tutor yang mengambil Bapak Ibu sekalian, terutama terkait tugas yang harus dituntaskan oleh Bapak Ibu. Di situ coaching ini juga akan dilakukan secara daring tentunya. Berikutnya adalah nanti secara mekanisme akan dikerucutkan lagi seleksi duta rumah belajar ini dengan mengambil 5 terbaik dari setiap provinsi, sehingga kita sebut 5 besar gitu ya. Nanti barulah nantinya akan terpilih duta rumah belajar terpilih masing-masing provinsi. Namun di sini Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan Bapak Ibu di sini level 4 ini adalah dapat rumah belajar. Bapak Ibu sekalian di sini adalah mesin-mesin penggerak bagi perkembangan dan kemajuan kota rumah belajar supaya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Untuk coaching level 4 itu akan dilaksanakan sejumlah 6 angkatan. Untuk angkatan pertama direncanakan tanggal 21 sampai 23 September selama 3 hari. Itu terdiri dari Provinsi Aceh, Bali, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Kemudian untuk angkatan 2 itu tanggal 24 sampai 26 September terdiri dari Provinsi Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Untuk angkatan 3
tanggal 28 sampai 30 September. Terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Angkatan keempat, 1 sampai 3 Oktober, terdiri dari Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan. Angkatan 5, 4 sampai 6 Oktober, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Angkatan 6, 7 sampai 9 Oktober, terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo, Jawa Timur, Papua, dan Sumatera Barat. Pada waktu proses coaching, Bapak Ibu juga akan didampingi oleh tutor-tutor sebagai sarana untuk pelayanan konsultasi dan pembimbingan, terutama selain materi juga tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga ada rekan-rekan dari Pusdatin Kemendikbud akan ikut mengampu juga, tentunya untuk rekan-rekan duta rumah belajar yang mengampu mendampingi Bapak Ibu nanti sesuai dengan provinsi masing-masing. Pesan dari Pak Pusdatin, dengan program pembatik akan menumbuhkan motivasi, kreativitas, dan inovasi guru dalam pembelajaran berbasis TK. Selain itu akan meningkatkan profesionalisme pendidik melalui berbagi pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam pemanfaatan TK dan pembelajaran. Diharapkan juga kegiatan membatik ini akan memperluas jaringan kerjasama dalam pemanfaatan TIK pada komunitas pengguna kuota rumah belajar, dengan meningkatkan peran serta guru dalam pengembangan konten-konten OER, konten-konten sumber belajar terbuka, dan dapat mengembangkan bersama-sama model pembelajaran berbasis kuota rumah belajar. Tentunya, Bapak Ibu sahabat rumah belajar inilah yang akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan semua ini. Kemudian Bapak Ibu, izin saya tunjukkan nanti seperti apa kelas daring yang akan diikuti oleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dalam 2-3 hari ke depan akan dimasukkan ke dalam kelas daring. Bapak Ibu tidak perlu mendaftar, tapi Bapak Ibu nanti akan otomatis dimasukkan, sehingga kalau sudah dimasukkan Bapak Ibu tinggal masuk seperti biasa, seperti level-level sebelumnya. Bapak Ibu masuk ke simpatik, akun simpatik masing-masing, kemudian masuk ke pelatihan saya. Di dalam pelatihan saya nantinya sudah akan ada kelas level 4, dan Bapak Ibu tinggal masuk, kemudian mempelajari materi. Namun sebelum itu saya tunjukkan terlebih dahulu gambaran isi dari materi yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu. Nanti pertama adalah ada pra pembelajaran. Ini berupa berkas-berkas yang harus dikirimkan oleh sahabat rumah belajar dalam pembatik level 4. Kemudian untuk materi, karena kita sudah melalui 3 level kemarin, 3 level di mana setiap levelnya pada waktu itu dari 4 modul yang kita pelajari, sehingga total sudah 2 modul yang dipelajari oleh sahabat rumah belajar dari level 1 sampai 3. Memasuki level 4, tentunya berlanjut ke modul 13. Di modul 13 nanti ada penulisan artikel pemanfaatan rumah belajar. Kemudian lanjut ke modul 14, di situ ada strategi berbagi. Modul 15, komunikasi efektif. Modul 16, pemanfaatan konferensi video. Materi-materi ini juga dibahas oleh para narasumber-narasumber ahli pada kuliah umum yang pembukaannya baru saja kita ikuti. Jadi jangan dilewatkan, dalam 5 hari ke depan Bapak Ibu ikuti kuliah umum untuk mendapatkan pencerahan dari narasumber-narasumber yang luar biasa pengalamannya. Dan terakhir adalah materi ini adalah tugas akhirnya seperti apa. Kita coba masuk untuk pra pembelajaran.
Untuk pra pembelajaran di sini diharapkan Bapak Ibu nanti diwajibkan untuk mengirimkan. Pertama adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Itu bisa dalam format video, multimedia, atau infografis. Tergantung dibebaskan. Bapak Ibu silahkan memilih, silahkan menggunakan kreativitasnya masing-masing. Bagaimana untuk menyampaikan daftar riwayat hidup ini? Boleh disampaikan juga di situ penghargaan atau prestasi yang pernah diperoleh di tingkat nasional atau prestasi yang membanggakan. Namun tidak akan menjadi faktor penilaian yang dominan. Itu untuk sebagai informasi, Bapak Ibu menginformasikan kepada tim juri apa saja yang penghargaan atau prestasi yang membanggakan yang diperoleh apalagi tingkat nasional sebagai informasi melengkapi daftar riwayat hidup. Kemudian selain itu adalah portofolio. Bapak Ibu nanti diwajibkan mengirimkan portofolio atau hasil karya. Itu dapat berupa video atau produk multimedia maupun bentuk produk yang lainnya yang memang hasil karya Bapak Ibu sekalian yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu, dan diharapkan juri akan mengetahui bahwa Bapak Ibu mempunyai hasil karya yang layak dibanggakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah esai atau tulisan motivasi menjadi duta rumah belajar. Di sini ada maksimalnya, ada 500 kata maksimal Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan maksimalnya ada 500 kata. Di sini Bapak Ibu informasikan kepada tim juri, informasikan apa sih sebenarnya motivasi Bapak Ibu itu untuk menjadi duta rumah belajar. Sampaikan di situ, yakinkan motivasi dan semangat Bapak Ibu. Dan kepada tim juri, yakinkan kepada orang yang membaca isi tersebut bahwa Bapak Ibu memang semangat dan motivasi menjadi duta rumah belajar. Seperti biasa, berkas-berkas tersebut diunggah seperti biasa, berkas-berkas tersebut diunggah ke Google Drive, tautkan linknya ke dalam jawaban. Seperti waktu Bapak Ibu mengumpulkan tugas, di sini kan ada pengumpulan tugas, silahkan tuliskan linknya di sini atau tautan di sini, sehingga nanti tim juri membuka tautannya dan bisa melihat apa yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, banyak sekali kasus kemarin kondisi adalah tautan tersebut tidak bisa dibuka. Nah, itu perhatikan pada waktu Bapak Ibu membuka, pastikan Bapak Ibu buka. Ini itu merepotkan sekali tuh, kasihan juga Bapak Ibu nanti kalau tidak bisa diakses oleh tim juri. Namun karena ini Bapak Ibu nanti jumlah pesertanya lebih sedikit, relatif lebih sedikit dibandingkan level sebelumnya, nanti bisa disampaikan juga di grup-grup WA yang sudah dibentuk di masing-masing provinsi, bisa disampaikan di situ. Kalau ada kendala-kendala bisa diinformasikan di situ. Pastikan jangan diprotek untuk tautan Google Drive. Berikutnya Bapak Ibu, untuk modul nanti bisa dipelajari pada waktu kelas sudah dibagi untuk masing-masing provinsi, Bapak Ibu nanti bisa mempelajari. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di tugas akhir. Di sini tugas akhir, dan mohon diingat Bapak Ibu, tugas akhir ini bukan memilih. Kalau pada waktu level 3 Bapak Ibu memilih multimedia interaktif atau video pembelajaran, tapi untuk level 4 ini
bukan pilihan. Jadi ada vlog, kemudian blog, selanjutnya adalah kegiatan tatap maya. Kalau memungkinkan tatap muka silahkan, tapi kalau tidak memungkinkan silahkan dilakukan kegiatan tatap maya. Pada waktu pengumpulan tentunya seperti pada sebelumnya, pada waktu hari terakhir kelas daring Rombati level 4. Untuk ketentuan tugas akhir, di sini untuk diharapkan Bapak Ibu akan menyajikan materi bagaimana mensosialisasikan program putar rumah belajar. Silahkan Bapak Ibu mengikuti ketentuan teknis di kriteria video level 3. Di situ tentunya nanti akan dilihat bagaimana kelancaran komunikasi, bagaimana bawaan diri Bapak Ibu sekalian sahabat rumah belajar di depan kamera. Dan juga silahkan nanti di-share ke medsos dengan menambahkan beberapa hashtag. Nanti tentunya juga akan dilihat bagaimana jumlah viewernya, yang nge-share, dan yang likes. Silahkan medsos apapun. Dari ketentuan di vlog ini terlihat Bapak Ibu harus tampil di sini berarti. Karena jelas di situ ada bagaimana pembawaan diri di depan kamera, bagaimana kelancaran komunikasi, dan seterusnya. Tentunya di sini harapannya adalah tim juri nanti akan melihat Bapak Ibu, penampilan Bapak Ibu seperti apa, itu akan terlihat kalau Bapak Ibu tampil di video. Berbeda untuk level 3 ada multimedia interaktif, di situ kebanyakan Bapak Ibu tidak terlihat tampil di situ. Tapi kalau untuk vlog, pastinya ini adalah berbentuk video dan Bapak Ibu harus tampil di situ. Selanjutnya adalah untuk ketentuan blog. Di sini materi interaktif, disajikan materi terkait inovasi pembelajaran atau implementasi dari mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan memanfaatkan layanan Pusdatin. Di TIK melalui inovasi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, silahkan ini ide-idenya silahkan dikeluarkan bebas, silahkan diwujudkan dalam blog ini. Kemudian untuk platform, pasti nanti banyak pertanyaan terkait platform, ini juga bebas, silahkan Bapak Ibu menggunakan platform apapun. Yang penting blog itu nanti bisa diakses oleh tim juri terutama. Kemudian judul yang unik dan menarik, tulisan yang orisinil, ada gambar yang relevan dan menarik, desain blognya juga menarik. Selain itu, harap diperhatikan juga nanti akan dicetak kembali supaya Bapak Ibu tidak lupa. Blog tersebut juga diisi hasil tugas sebelumnya, yaitu vlog dan hasil tugas kegiatan tatap maya atau tatap muka kalau memungkinkan. Nah, blog diisi dengan materi itu juga, sehingga nantinya tim juri cukup membuka blog peserta untuk melihat semua penugasan yang sudah dilakukan. Cukup dibuka blognya dan juri bisa melihat semua karya di situ. Kemudian yang ketiga, tugas terakhir ketiga ini adalah kegiatan tatap maya atau tatap muka. Memungkinkan, tapi kalau mungkin yang dipaksakan tatap muka karena Bapak Ibu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang kita ketahui kondisi pandeminya juga berbeda-beda. Untuk materi yang disajikan terkait inovasi pembelajaran, implementasi mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian dengan memanfaatkan layanan Pusdatin, tentunya terutama adalah portal rumah belajar. Di sini peserta kegiatan diharapkan adalah guru-guru atau komunitas guru. Kemudian tentunya di situ Bapak Ibu juga akan membuat sosialisasi kit, bisa banner, bisa flyer, atau apapun yang disosialisasikan di medsos Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu kalau akan membuat sebuah acara akan mensosialisasikan.
Kemudian di screenshot hasil kegiatan tersebut, diinformasikan kegiatan tatap maya atau tatap muka yang dilakukan Bapak Ibu itu diinformasikan, dan tentunya di informasikan tersebut adalah di blog tadi yang penugasan blog. Kegiatan tatap maya atau tatap muka ini diharapkan minimal dilaksanakan 3 kali minimal oleh Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti di hasil akhir adalah Bapak Ibu cukup di sini cukup menuliskan laman blog yang sahabat rumah belajar buat adalah jawaban tugas ini. Cukup dituliskan di sini nama blognya apa, kemudian save, sehingga nanti tim juri bisa melihat hasil karya Bapak Ibu sekalian. Dan dalam tugas-tugas ini nanti Bapak Ibu dapat berkonsultasi, dapat meminta pendapat saran dari tutor-tutor yang akan mengampuni Bapak Ibu sekalian, baik di grup WA yang sudah dibentuk atau terutama nanti pada waktu kelas kegiatan coaching yang 3 hari yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Secara umum seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ya. Ya, ada Mas Irfan di sini. Selamat datang Mas Irfan. Terima kasih Mas Arif. Suaranya belum terdengar Mas Irfan. Sudah terdengar Mas Arif? Udah terdengar dengan jelas. Tadi saya sampaikan Mas Irfan beberapa ketentuan penugasan terutama ya tadi, dan materi yang akan dipelajari oleh rekan-rekan sahabat belajar serta pembatik level 4. Apakah Mas Irfan ingin memberikan tambahan atau mengkoreksi kalau tadi ada hal-hal yang perlu dikoreksi? Monggo silahkan. Baik Mas Arif, hanya melengkapi Mas Arif, tadi sudah luar biasa, Mas Arif sudah sangat jelas dan insya Allah bisa dipahami oleh semuanya. Bapak Ibu, para peserta pembatik ya, level 4, selamat, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa keren, sudah masuk ke level 4, Bapak Ibu benar-benar orang terpilih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal selangkah sedikit lagi menjadi mitra andalan Pusdatin. Jadi tolong semangatnya, semangatnya, rasa bersyukurnya, rasa gembiranya itu keluarkan, curahkan lewat tugas-tugasnya tuh Bapak Ibu ya. Jangan dianggap sebagai beban, karena ini sudah ibarat tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu langsung bergabung menjadi keluarga besar Pusdatin. Walaupun sekarang sudah menjadi keluarga besar Pusdatin juga insya Allah. Nah Bapak Ibu selangkah lagi, silakan Bapak Ibu luapkan, curahkan kegembiraannya, sukacitanya, motivasinya itu hadirkan lewat tugas. Karena ini pandemi sehingga kami tidak bisa menangkap feeling Bapak Ibu tuh, rasa Bapak Ibu, perasaan gembiranya, rasa senangnya terpilih menjadi peserta level 4. Jadi curahkan lewat tulisan, lewat blognya, lewat vlognya. Nah, di vlognya terutama Bapak Ibu coba keluarkan tuh perasaan-perasaannya itu yang gembira ya. Jangan nanti kesannya malah setengah-setengah. Keluarkan Bapak Ibu ya, curahkan semua perasaannya lewat vlognya. Kasih mukanya yang ada medium close-up-nya ada, yang tampak seluruh badannya ada. Jadi variasikan Bapak Ibu, variasikan teknik-teknik pengambilan gambarnya. Lalu tadi yang sudah dikemukakan oleh Mas Arif ini, ya selaku kami menganggapnya beliau ini kepala sekolah kami gitu ya. Nah saya hanya asisten beliau justru. Nah jadi Bapak Ibu di vlognya Bapak Ibu itu, ayo Bapak Ibu jadikan ini vlog yang memang begitu orang melihatnya gitu ya, melihatnya itu langsung merasakan ada rasa energi yang dicalurkan melalui layar kacanya. Jadi Bapak Ibu silakan gembirakanlah, coba tunjukkan kepada kami. Nanti para dewan juri kan hanya bisa melihatnya melalui layar kacanya. Jadi dewan juri yakinkan sehingga bisa benar-benar merasakan tuh rasa perasaan Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu nih sudah berapa purnama ya, sudah berapa purnama mengikuti pembatik dari level 1 ini tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Dari ratusan gitu ya, ratusan ribu peserta Bapak Ibu
hanya 5 orang per provinsi ya. Betul-betul luar biasa, amazing. Ini kalau bukan orang-orang keren, waduh. Bapak Ibu sudah jangan meremehkan diri sendiri. Bapak Ibu sudah menjadi orang yang terpilih. Chosen one, udah terpilih, sangat luar biasa. Karakternya keluarkan. Ayo, nanti kami akan mengandalkan Bapak Ibu ke depannya. Bapak Ibu akan menjadi mitra-mitra terdepan kami di daerah-daerah. Sehingga kami harus yakin juga memilih Bapak Ibu. Kami mempercayakan amanahnya kepada Bapak Ibu. Maka yakinkan kami ya, yakinkan kami agar kami tidak salah pilih. Nah, oke, Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya kuatkan semangat. Udah, Bapak Ibu udah juara semua nih, udah juara semua, pokoknya udah tinggal sedikit lagi. Ayo berjuang habis-habisan di level 4 ini, curahkan, jangan sampai merasa kecewa karena tidak maksimal. Ayo Bapak Ibu, semangat! Semangat Bapak Ibu! Semangat lagi, ayo tepakan tangan, semangat! Pokoknya kita berikan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Doakan juga untuk almarhum Mas Hendriawan Widiatmoko yang selalu mendorong terus menyemangati kita semua. Saya juga jadi semangat, lebih semangat lagi nih. Sayangnya insya Allah Mas Hendri tetap bisa kita kirimkan pahala-pahalanya ya. Amin. Oke, demikian Mas Arif. Baik, makasih banyak Mas Irfan, motivasinya luar biasa. Saya juga sangat semangat untuk meneruskan perjuangan Mas Hendriawan ya, Mas Irfan ya. Luar biasa bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, bagaimana kita menjadi orang yang selalu lebih baik, dan tentunya berharap bahwa kita akan mewarnai pendidikan di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah sahabat rumah belajar, Bapak Ibu merupakan mesin-mesin penggerak, Mas Irfan, akan menjadi mesin penggerak dari akan bagaimanakah rumah belajar ke depan, akan bagaimanakah para peserta didik kita bisa memanfaatkan portal pembelajaran yang ya tanpa biaya, gratis, tanpa syarat apapun, dan tentunya dengan kondisi tersebut kita sebagai pendidik itu akan hadir ke dalam para peserta didik yang sangat-sangat membutuhkan. Begitu Mas Irfan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Mas Irfan, terima kasih rekan-rekan dari Pusdatin, tadi ada Mbak Marta, terima kasih, dan juga yang tidak kalah dan yang sangat kami banggakan, yang Mas Hendriawan sangat banggakan juga Bapak Ibu Duta Rumah Belajar. Terima kasih banyak. Dan apa yang kita lakukan ini juga akan memberikan pahala untuk Mas Hendriawan Widiatmoko dan juga akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Begitu Mas Irfan, begitu Bapak Ibu sekalian, mohon pamit. Nanti Bapak Ibu dapat melanjutkan diskusi nanti di kelas grup WA-nya masing-masing, dan nanti bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan Duta Rumah Belajar dan juga nanti dengan tutor-tutor dari rekan-rekan dari Pusdatin. Terima kasih ya Mas Irfan. Ada tambahan? Proses semangat dulu walaupun tidak terekam tapi iya, betul. Kita harus foto semangat nih. Coba kita cek dulu. Wow, ada 37 halaman. Betul, sebenarnya ada rekamannya Mas Arif. Ayo Bapak Ibu, kita teriakan sekali lagi. Semangat! Semangat Bapak Ibu! Semangat! Yang terbaik buat pembatik level 4 2020 untuk Mas Hendriawan. Semangat! Semangat Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup bersama Mas Irfan ya, dan Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali besok kuliah umum untuk hari kedua besok. Kita akan berbagi wawasan kembali besok dengan narasumber handal. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.